Nggak tahu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده لم يسد أو يعل يرويه ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبات الحسن قصر فهو الضعيف أقسام كسر. Alhamdulillah, ahibatul kiram, insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji sedikit tentang hadis-hadis dhaif dan palsu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk atau menyebutkan hadis-hadis populer tersebut yang berkembang atau yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, kita perlu tahu dulu apa itu hadis dhaif. Kita perlu tahu apa itu hadis dhaif. Pertama, hadis dhaif adalah kebalikan dari hadis sahih. Jadi untuk mengetahui hadis dhaif, kita perlu tahu dulu apa itu hadis sahih. Di muqaddimah tadi saya sudah sebutkan definisi hadis sahih. Siapa di sini yang hafal matan Suyuti fi mustalah ilmu hadis? Tidak ada? Matan Iraqi? Tidak ada juga. Yang lebih pendek lagi daripada keduanya itu, yaitu matan Al-Ajibuni. Ada yang hafal atau tidak? Imam Al-Baiquni mengatakan, beliau mengatakan, wa dhi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al yarwihi dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Ada 5 syarat suatu hadis dikatakan hadis sahih. Apabila salah satu di antara 5 syarat ini kurang, maka hadis itu tidaklah dikatakan sebagai hadis sahih. Yang pertama beliau katakan isnaduhu, awwaluhu sahihu wa huwa mattasal isnaduhu, yaitu syarat yang pertama hadis yang sanadnya bersambung, tidak terputus. Sanadnya bersambung, tidak terputus. Nanti kita akan rinci apa yang dimaksud dengan itu. Yang kedua, yarwihi adlun dhabitun an mislihi, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit, hafalannya kuat, akuntabel, terpercaya. Yang ketiga, walam yusadza, tidak sadz.
Syadz itu artinya ganjil atau aneh. Walam yu'al, dan tidak pula terdapat illah atau cacat. Baik, kita akan sedikit rinci ya, atau jelaskan tentang maknanya masing-masing. Saya sebutkan ya. Yang pertama tadi apa? Sanadnya bersambung. Ya, artinya tidak terputus. Kalau terputus nanti akan kita sebutkan rinciannya, contoh-contoh hadis yang sanadnya terputus. Masing-masing hadis yang sanadnya terputus itu ada istilahnya dalam ilmu hadis. Misalnya munqati', misalnya mursal, dan seterusnya. Nanti kita akan sebutkan. Kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil. Perawi disebut adil jika memenuhi 5 syarat. Perawi disebut adil jika memenuhi 5 syarat. Yang pertama muslim. Yang kedua baligh. Kemudian berakal. Kemudian selamat dari kefasikan atau dosa-dosa besar, dan terakhir selamat dari adab-adab yang tidak sesuai dengan Islam. Itu dikatakan perawi adil. Kemudian yang ketiga yaitu perawi dhabit, atau yang kuat hafalannya, yaitu perawi yang menguasai hadis dengan penguasaan yang sempurna dan selamat dari kesalahan. Itu apa? Perawi yang dhabit. Dhabit itu dari kalimat dhabata, artinya yang menghafal kuat itu hadisnya. Dan itu terbagi dua juga, ada dhabtus sadar dan ada dhabtul kitabah. Dhabtus sadar itu yang menghafal dengan dadanya, dia hafal itu hadis di luar kepala. Itu yang pertama. Yang kedua dhabtul kitabah, dia tidak hafal di luar kepala tapi dia jaga itu hadis dengan tulisannya dalam buku-bukunya. Jadi perawi dhabit itu terbagi dua juga, ada yang hafal di luar kepala, ada yang hafal dalam kitabnya, tidak ada kesalahannya. Baik, kemudian berikutnya hadis yang tidak ada syadznya. Maksudnya adalah apabila periwayatan perawi yang diterima itu menyelisihi periwayatan yang lebih siko yang terpercaya darinya. Kalau Ibnu Hajar mendefinisikan begini, syadz itu adalah mukhalafatus siqah liman huwa awthaq minhu, yaitu perawi yang sikoh diselisih oleh perawi yang lebih sikoh dari dia. Ada perawi sikoh meriwayatkan suatu hadis, lalu ada perawi yang lebih sikoh, lebih terpercaya menyelisih hadisnya, maka hadisnya perawi yang sikoh ini dinamakan apa? Syadz. Itu antum perhatikan, itu istilah dalam ilmu hadis. Hadis syadz, hadis lemah, karena ada perawi yang lebih kuat daripadanya yang menyelisihinya. Kemudian yang keberikutnya tidak terdapat illah atau penyakit ya, yang merusak kesahihan hadis. Illah itu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Itu agak panjang pembahasannya masalah itu ya. Nah itu mungkin pada waktu yang lain insyaallah taala. Hadis dhaif ini ikhwas sekalian bisa merusak agama Islam, karena dengan adanya hadis dhaif atau hadis lemah dan palsu ini, akhirnya disyariatkanlah sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi. Karena yang namanya hadis dhaif itu bukan berasal dari Nabi, tapi seolah-olah dia disandarkan kepada Nabi. Nah, ini jadi masalah, sehingga orang meyakini itu yang dilakukannya itu ibadah berasal dari Nabi SAW, padahal Nabi SAW tidak pernah mengatakannya. Dari mana kita tahu
Nabi SAW tidak pernah mengatakannya dari definisi yang kita sebutkan tadi. Kita lihat perawinya siapa, setelah perawinya terpercaya atau tidak, kita lihat lagi dari sanadnya, bersambung atau terputus. Pokoknya 5 syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak, maka jatuhlah hadis tersebut ke dalam hadis dhaif. Jadi itu yang pertama. Kemudian jika kita menyebarkan hadis yang tidak berasal dari Rasulullah, artinya apa? Kita telah berbohong atas nama Nabi, yang mana Nabi SAW mengancam orang yang berbohong atas nama beliau dengan ancaman keras. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Dosa besar ya ikhwan. Jadi niat baik saja itu tidak cukup membuat orang itu boleh melakukan kebaikan yang mereka klaim itu adalah baik. Banyak orang jahil, bodoh, dengan bermodalkan semangat ingin menyemangati manusia, namun dia semangati manusia dengan hadis-hadis palsu tanpa sadar dia sebenarnya sedang menjerumuskan dirinya kepada jurang api neraka. Karena Nabi mengancam dengan ancaman keras. Dalam riwayat lain Nabi juga mengancam, man yakul malam akul fahuwa ahadul kadzibain. Orang yang mengatakan sesuatu yang belum aku katakan, maka dia salah satu di antara 2 orang pendusta. Makanya au man haddatsa man kullu ma sami' fahuwa ahadul kadzibain, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al maksud bahwasanya al-ghayah la tubarir wasail. Tujuan baik itu tidak boleh menghalalkan segala cara. Itu sayang sekali ya. Banyak zaman sekarang orang tidak belajar, baru tobat, kemudian ngaji sedikit, tiba-tiba langsung jadi ustadz. Ini jadi masalah besar. Tidak pernah belajar ilmu agama, ilmu hadis, tidak pernah belajar, tidak tahu dasar-dasarnya, tidak tahu kitab-kitab rujukannya, ulama-ulama rujukannya, tiba-tiba langsung berfatwa, mengajak orang dengan hadis-hadis Nabi. Ini musibah besar. Mungkin tujuannya baik, misalnya memotivasi orang untuk beribadah, terutama berkaitan dengan materi kita kali ini, itu Ramadan, tapi tanpa sadar dia sebarkan itu hadis-hadis palsu. Dia bilang Nabi bersabda, padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Maka ancamannya cukup sangat berat, sungguh sangat berat. Baik. Kemudian berikutnya, jadi apa tadi definisi hadis lemah? Yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih, atau kebalikan dari hadis sahih. Itu dua-duanya benar. Boleh kita definisikan hadis lemah itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih di antara 5 syarat tadi. Misalnya, kalau hadis tersebut kehilangan syarat bersambung sanadnya, maka para ulama hadis itu menyebutnya dengan hadis mu'allaq, menyebutnya dengan hadis mursal, menyebutnya dengan hadis munqati' atau terputus, menyebutnya dengan hadis mu'dal, yang mana perawinya jatuhnya lebih dari 2 atau 3 ke atas perawi. Jadi sanadnya terputus. Apakah itu istilahnya mu'allaq? Langsung dari perawi, langsung ke gurunya, langsung ke Nabi. Tidak ada disebutkan dari tabi'in, dari sahabatnya. Kemudian al-mursal, dari tabi'in langsung ke Nabi, tidak ada disebutkan sahabatnya. Mestinya dari tabi'in, sahabat dulu, baru Nabi. Tapi ketika dari tabi'in, seorang tabi'in berkata Nabi bersabda, mana sahabatnya? Dari siapa dia dengar? Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Maka ini hadis dinamakan hadis mursal. Maka ini termasuk kategori hadis lemah, karena sanadnya apa? Bersambung apa terputus? Terputus. Kemudian al-munqati'. Munqati' itu lebih umum. Dia sanadnya yang terputus, entahkah di awal sanad, di pertengahan apa di akhir. Yang penting dia terputus sanadnya. Seandainya ada papan tulis ana ingin sebutkan silsilah sanad, misalnya dari A, B, C, D. Ya. Ada papan tulis, ana sebutkan ya.
kita taruhlah bilang di sini Imam Al-Bukhari misalnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Gurunya ini meriwayatkan dari gurunya lagi. Ini dia lah. Kemudian meriwayatkan dari gurunya lagi, kemudian dari tabi'in. Kemudian sahabat, kemudian nabi. Ini yang dinamakan sanad. Ini sanadnya kalau begini dinamakan sanad yang bersambung. Tapi kalau misalnya Imam Al-Bukhari langsung gurunya, langsung nabi, ini namanya apa? Mu'dhal. Ini tidak disebut, ini tidak disebut, ini tidak disebut, ini tidak disebut. Ini namanya apa? Apa? Bukan mu'dhal. Ini namanya mu'allaq, ta'liq. Kemudian kalau seandainya yang jatuh 2 atau 3 perawi misalnya C dan D tidak disebutkan, itu namanya mu'dhal. Atau E juga tidak disebutkan, itu namanya mu'dhal. Yang penting 2 ke atas perawinya tidak disebutkan, itu namanya apa? Mu'dhal. Kemudian munqati', terserah di bagian mana saja, mau yang di sini, mau yang di sini, pokoknya salah satu di antara sanad ini tidak disebutkan, maka hadisnya ini sanadnya disebutkan munqati' atau terputus. Mursal, ini tabi'in. Tabi'in. Ini sahabat. Nah, tabi'in meriwayatkan mestinya dari sahabat. Tapi dia langsung bilang Nabi SAW bersabda, tidak ada sahabatnya. Ini namanya hadis mursal. Bisa dipahami? Afwan, ana agak cepat menjelaskan, tapi memang begitulah. Itu gambarannya. Maka kalau mau dikatakan hadis itu sahih, ini sanadnya harus bersih, bersambung, tidak boleh terputus. Kemudian kita pindah ke berikutnya. Apabila yang hilang itu adalah syarat adalah atau perawinya adil, maka perawi itu berarti makdzub atau matruk. Makdzub itu artinya pendusta, matruk artinya ditinggalkan. Para ahli hadis tidak meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Kenapa dia tidak diterima hadis darinya? Banyak sebab. Di antaranya memang karena dia sering berdusta. Dan berdusta itu terbagi 2 dalam istilah ahli hadis. Berdusta atas nama Nabi dan berdusta atas perkara dunia. Orang yang berdusta atas nama Nabi, walaupun hanya 1 kali, itu dinamakan kadzab. Itu derajat hadisnya palsu, maudhu'. Perhatikan. Adapun yang kedua yaitu berdusta terhadap perkara dunia. Dia tidak pernah berdusta atas nama Nabi. Tapi dia perkara-perkara dunia, perkara biasa, perkara-perkara yang sifatnya duniawi, dia berdusta. Maka ini diistilahkan oleh para ahli hadis dinamakan al-muttaham bil kadzib, yaitu orang yang tertuduh berdusta dan hadisnya itu derajatnya sangat lemah. Maka ini tidak memenuhi syarat keadilan seorang perawi. Makanya kalau perawi hadis itu dilihat dulu orangnya adil tidak, apakah dia ditinggalkan oleh para ahli hadis. Makanya ilmu hadis itu termasuk ilmu yang sangat detail, ilmu yang sangat berat. Makanya para ulama mengatakan laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, ini yang dimaksud dengan sanad, maka setiap orang itu akan berbicara semau-maunya. Andai kata tidak ada itu perawi ini, siapa orangnya ini, dia kredibel apa tidak, terpercaya atau tidak. Kalau kita tidak bertanya dari mana gurunya, siapa dia ambil, dari siapa dia mengambil hadis tersebut, kalau bukan dengan begitu, laqala man syaa ma syaa, pasti setiap orang berbicara sesuka hatinya. Makanya kalau antum lihat ya, orang yang paling perhatian terhadap masalah ini adalah orang yang bermanhaj salaf. Tidak apa-apa kita namakan diri kita salafi, nisbat ila salaf. Kenapa? Mereka melihat-lihat dari siapa gurunya. Inna hadza ilmu dinun fanzur amman ta'khudhu dinakum. Dari sini asalnya, bahwasanya ilmu agama itu adalah agama kalian, maka lihat-lihat dari siapa kalian belajar agama. Kenapa? Karena boleh jadi kalau dia diambil dari ahli bid'ah, maka jelas sumber agamanya.
Dia ambil dari ahli sunnah, maka kita ambil. Kalau dari ahli bid'ah, kita tinggalkan. Ini yang diajarkan oleh hadis tersebut. Makanya kalau orang kehilangan syarat adalah di sini, hadisnya tidak diterima. Kemudian berikutnya, kalau kehilangan syarat ad-dhabt, itu hafalan, derajat hadisnya dinamakan oleh ahli hadis mungkar, dinamakan juga mudraj, dinamakan juga maklub. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama mungkar. Mungkar artinya adalah mukhalafatut dhaif li thiqah, yaitu perawi yang lemah menyelisihi perawi yang thiqah atau terpercaya. Itu mungkar. Perawi yang lemah menyelisihi perawi yang thiqah, maka hadisnya derajatnya apa? Munkar. Kalau perawinya thiqah menyelisih yang lebih thiqah, apa tadi derajatnya? Lupa. Barusan kita bilang tadi. Yang ini lemah, ini perawinya. Dia menyelisih yang thiqah, maka derajatnya munkar. Tapi kalau perawinya ini thiqah, tapi ada yang lebih thiqah daripada dia yang dia selisih, derajatnya apa? Shadz. Nah, ini dua mustalah yang berbeda. Shadz dengan munkar perbedaannya. Kemudian yang kelima, apabila kehilangan syarat illah, yaitu nama hadisnya disebut oleh ahli hadis al-mu'allal. Nah, inilah contoh-contoh hadis dhaif, hadis lemah dengan istilah-istilahnya yang disebutkan oleh ulama. Adapun dari mudraj, saya lupa sebutkan. Mudraj itu artinya, ya, mudraj itu artinya adalah yang dia sebutkan bagaimana cara membahasakannya itu. Dia sebutkan di dalam hadis padahal itu bukan bagian dari hadis. Itu adalah bagian dari perkataan perawi hadis. Itu mudraj namanya. Seolah-olah itu adalah hadis. Jadi dia masukkan perkataan perawi ke dalam hadis tersebut, padahal itu perkataan perawi, bukan perkataan Nabi, tapi kelihatannya itu adalah hadis Nabi. Itu namanya hadis mudraj, karena bukan hadis, itu perkataan perawi. Baik. Adapun yang disebut dengan hadis maklub atau yang terbalik, yaitu mendahulukan yang awal dan meletakkan kalimat tersebut bukan pada tempatnya. Artinya dia mendahulukan yang awal, mengawalkan yang akhir, kayak begitu. Misalnya kayak hadis, misalnya orang yang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangannya, tangan kirinya tidak tahu, tapi dia balik. Dia bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu. Ini namanya makhluk. Ini namanya apa? Makhluk. Itu detail rinciannya dan contoh-contohnya itu ada di pembahasan ilmu mustalah hadis. Ana cuma memberikan antum secara umum, secara global saja, supaya antum paham apa yang dimaksud dengan hadis dhaif yang kita bahas ini. Antum jangan cuma hafal hadisnya toh. Karena kalau cuma hafal hadisnya toh, belum tentu itu hadis yang antum hafal itu memenuhi standar dhaif. Maka antum harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan hadis dhaif. Nah, kemudian kalau kita sudah membahas dan mengetahui secara dasar-dasarnya hadis dhaif, mari kita masuk ke berikutnya, yaitu hadis-hadis populer yang berkembang di masyarakat mengenai dengan hadis-hadis lemah seputar bulan Ramadan. Yang pertama, atau sebelum kita masuk, ada yang mau ditanyakan atau tidak tentang masalah hadis ini, baik itu hadis syarat-syarat hadis sahih maupun berkaitan dengan hadis dhaif? Silakan. Ana lebih senang bertanyanya seperti itu. Kalau di akhir nanti dilupa malah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab At-Tibbun Nabawi, yakni kedokteran ala Nabi, yaitu hadisnya sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka niscaya kamu akan sehat. Sering tidak dengar itu hadis?
Ternyata itu hadis lemah, hadis yang sering dibaca oleh ustadz-ustadz di masjid-masjid. Baik, kita akan takhrij ini hadisnya secara ringkas. Pertama, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Nuaim dalam At-Tibbun Nabawi. Kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi dalam kitabnya Takhrijul Ihya, dan kemudian At-Tabrani dalam Al-Awsat, dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil Fid Du'afa, ini mereka sebutkan ini hadis. Ad-Du'afa itu jamak dari dhaif, itu kumpulan perawi-perawi lemah. Hadis ini lemah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Juga dikatakan lemah oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam silsilah Ad-Dha'ifah. Baik. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya palsu ya, tapi ini agak berlebihan. Yang sahih hadisnya itu lemah. Baik. Penjelasannya adalah hadis ini memang kalau kita lihat ya, ini hadis biasa sering digunakan oleh para dokter biasanya ya, untuk memotivasi orang untuk berpuasa. Jadi kalau ustadznya itu dokter, dia biasa pakai hadis ini. Tasumu tasihhu. Puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Kita katakan hadis itu bukan hadis yang sahih. Itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi. Maka kita katakan secara penelitian ilmiah memang bahwa puasa itu bisa membuat tubuh kita sehat. Betul. Tapi tidak boleh dianggap itu sabda Nabi. Walaupun maknanya benar, ya maknanya kita akui benar. Maknanya benar. Akan tetapi kalau dibilang ini hadis, maka tidak. Karena Nabi SAW setelah kita teliti sanadnya belum tidak pernah mengatakan perkataan tersebut. Jadi tidak boleh kita sandarkan kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian hadis yang kedua, karena kita ini sudah ya sampai jam berapa jadwalnya ini? Jam 5. Nah, itu makanya. Yang kedua, hadis Naumus shaim ibadah, yaitu tentang keutamaan tidur bagi orang yang berpuasa ya. Hadis tentang keutamaan tidur bagi orang yang berpuasa. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Diamnya orang berpuasa itu tasbih. Wa du'auhu mustajab, dan doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'af, dan amalannya dilipat gandakan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Hadis ini derajatnya lemah atau dhaif seperti yang dikatakan oleh Al-Iraqi, Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya. Begitu juga Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam silsilah Ad-Dhaifah. Ada riwayat lain dari hadis ini, yaitu as-shaim fi ibadah wa in kana raqid ala firashihi. As-shaim fil ibadah wa in kana raqidun ala firashihi. Seorang yang berpuasa itu dianggap dalam keadaan ibadah walaupun dia tidur di atas kasurnya. Wah, ini motivasi besar ini bagi orang yang suka tidur ya. Orang yang hobi tidur, ini pakai hadis ini lumayan ini, membenarkan perbuatannya. Yang benarnya apa ya ikhwan? Yang benarnya pertama, ini bukan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang benarnya bahwa tidur itu adalah perkara mubah, bukan ibadah. Tidur itu seperti perkara mubah lainnya, seperti makan, minum, perkara muamalah, perkara mubah, bukan perkara ibadah. Yang mana kalau perkara mubah, hukum asalnya mubah, tapi kalau diniatkan untuk ibadah maka dapat pahala, seperti kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Kita makan mubah, tapi kalau kita niatkan untuk menguatkan tubuh kita beribadah kepada Allah, jadi pahala. Tidur mubah, kalau kita niatkan tidur kita untuk semakin kita semangat dalam beribadah, ketika bangun menghilangkan capek kita, maka bernilai ibadah. Dan sebaliknya,
Kalau tidurnya berlebihan, misalnya dia malamnya begadang nonton bola, kemudian paginya dia dari selesai sholat subuh sampai menjelang zuhur tidur, selesai sholat zuhur menjelang asar tidur lagi, menjelang asar menjelang berbuka tidur lagi, apakah itu bernilai ibadah? Jawabannya tidak. Itu malah tercela. Mana ada puasa seperti itu? Justru itu tercela. Kapan tidur bernilai ibadah? Kalau dia adalah untuk menguatkan tubuhnya, bukan karena perkara-perkara yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan, seperti begadang untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi hukum asal tidur itu sebenarnya apa? Mubah, bukan ibadah. Jadi jangan dibilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Mungkin ada lagi yang mengatakan orang berpuasa kan dalam ibadah, jadi kargo pahalanya jalan terus. Kita katakan betul, orang yang berpuasa itu pahalanya jalan terus, tapi jangan dikatakan tidurnya orang berpuasa ibadah, karena tidur sama dengan perkara mubah yang lainnya. Kalau begitu mau dibilang tidur ibadah, berarti katakan semua yang dilakukan oleh orang yang berpuasa juga ibadah. Tapi kenyataannya tidak. Kapan dia niatkan untuk ibadah maka dia ibadah, kalau tidak maka tidak bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya yaitu doa berbuka puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dan Imam Az-Zahabi dalam Al-Muhadzab, begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam Irsyadul Faqih. Hadisnya, karena Rasulullah SAW idza aftara qala, Nabi SAW apabila beliau berbuka, beliau berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini doanya yang dalam hadis. Adapun yang tersebar beda lagi. Nah, sebentar, hadisnya dulu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini asalnya yang dari hadis. Hadis ini dibilang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Futuhat Rabbaniyah. Beliau mengatakan ini hadis gharib, sanadnya lemah sekali. Hadis ini juga dilemahkan atau didhaifkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Kemudian juga Syekh Albani mendhaifkannya dalam Dhaif Al-Jami'. Intinya hadisnya dhaif. Dan masih banyak doa-doa dengan lafaz yang semisal dengan hadis ini, tapi semuanya berkisar antara lemah dan mungkar. Nah, sedangkan doa berbuka puasa yang tersebar di masyarakat kita yaitu apa? Dengan lafaz Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ini sama sekali tidak ada asalnya. Maka hadis ini tidak akan ditemukan dalam kitab hadis manapun ya ikhwan. Maka kita katakan ini adalah hadis palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Muhaddis Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Al-Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Jadi doa yang tersebar di masyarakat wabika amantu tersebut, ada tambahannya tersebut, itu sama sekali tidak ada asalnya. Walaupun secara makna benar, tapi kita katakan itu adalah doa yang disandarkan kepada Nabi, maka itu tidaklah benar. Yang mana yang disandarkan yang benar, yang sanadnya benar, yaitu hadis karena Rasulullah SAW idza aftara qala, Nabi SAW apabila berbuka beliau berkata, zahabat dhama waqtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Setelah beliau minum, beliau berdoa, zahabat dhama, telah hilang dahaga, waqtalatil uruq, telah basah kerongkongan, kemudian wa thabatal ajr, dan pahala didapatkan insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Daruqutni, dan dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Hidayatul Ruwah. Kemudian dan dihasankan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Kemudian kalau ada yang bertanya, lalu apa hukumnya kalau kita membaca doa ini dalam berbuka puasa? Ketika kita bilang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa hukumnya ya ikhwan? Hah?
Terus apa tadi kalimat wabika amantu itu tambahan ya, nggak ada tambahannya di buku hadis manapun. Kita katakan secara umum orang itu disunahkan untuk memperbanyak berdoa di saat dia berpuasa. Secara umum doa apa saja, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab. Dan perlu kita luruskan dulu sebagian pemahaman orang bahwa doanya orang berpuasa itu mustajab ketika menjelang berbuka saja. Tidak ya kawan. Doa orang berbuka doa orang yang berpuasa itu mustajab mulai awal dia puasa sampai dia berbuka. Jadi kapanpun orang berpuasa itu berdoa, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah ini kekeliruan yang perlu diluruskan. Jadi pas menjelang berbuka baru dia banyak berdoa, itu keliru dalam memahami hadis. Yang benarnya doa orang berpuasa umum, tidak disebutkan menjelang dia berbuka baru dikatakan mustajab doanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan doa yang khususnya ketika hendak berbuka. Nah, ini perlu dalil khusus juga. Kalau kita ingin berdoa khusus perlu dalil khusus, maka kita mencukupkan diri dengan membaca doa zahabaz zama wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Baik. Tapi kalau kita ingin membaca doa tadi Allahumma lakasuntu wa bika amantu, itu kapan kita baca? Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa la rizqa aftartu. Ketika berbuka kan? Betul tidak? Nah, padahal ini hadisnya kita katakan lemah. Bahkan yang tersebar masyarakat itu tidak ada di buku hadis manapun. Maka kita katakan kalau begitu tidak boleh dibaca ketika berbuka. Kenapa? Karena itu doa khusus ketika berbuka. Sama tong kalau kita mau masuk kamar mandi, ada tidak doa khususnya? Ada. Apa doa khusus masuk kamar mandi? Tidak baca doa gitu. Apa doanya? Hah? Baik, doa keluarnya? Siapa yang tahu doa keluar kamar mandi? Gufronaka. Baik. Kalau saya balik misalnya, saya baca gufronaka masuk dan keluarnya saya baca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'its. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Karena doa khusus. Jadi doa khusus itu artinya ditempatkan pada tempatnya dan ditempatkan pada waktunya. Nah, ini kita bilang waktunya sudah jelas ketika hendak berbuka puasa, maka kita cari yang benar-benar sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau doa umum silahkan saja mau baca doa yang banyak, tidak ada masalah. Kemudian masih ada waktu tak sedikit. Saya pilih-pilih ini, sebenarnya banyak hadis-hadis dhaif seputar Ramadan ya ikhwan, tapi anak pilih-pilih saja. Hadis berikutnya, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah lam yanqudhu wa in shama ad-dahr kullah. Orang yang sengaja puasa, orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur, dia tidak termasuk orang yang diberi keringanan, misal sakit atau musafir dan seterusnya, maka dia tidak boleh atau tidak bisa mengganti puasanya meskipun dia berpuasa terus-menerus selama setahun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Illal Al-Kabir, dan Abu Daud dalam sunannya, Tirmizi juga dalam sunannya, serta Imam Ahmad dalam Al-Mughni. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari sendiri dan Imam Ahmad serta Ibnu Hazm dalam Muhalla kitab beliau, dan Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abdul Bar. Baik. Hadis ini perlu kita pahami ya ikhwan, bahwa apa bunyi teks hadisnya? Orang yang
sengaja berbuka di bulan suci Ramadan, kemudian nanti suatu saat dia menyesal. Ini sering muncul pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana cara mengqadha puasa yang telah bertahun-tahun saya tinggalkan? Dulu waktu masih remaja saya itu nakal, sering saya tidak berpuasa. Bagaimana cara mengqadha? Apakah saya mengqadhanya atau tidak? Itu pertanyaan pertamanya dulu. Jawabannya, kalau antum pakai hadis ini, antum akan bilang tidak perlu diqadha. Karena dasarnya bahwa siapa yang sengaja berbuka di bulan suci Ramadan, maka dia tidak bisa mengqadhanya walaupun dia puasa terus-menerus. Tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Yang benarnya adalah bahwa para ulama, termasuk yang berfatwa di sini adalah Lajnah Daimah, yaitu komisi fatwa di Saudi Arabia, ulama-ulama senior Saudi Arabia seperti Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Mereka mengatakan orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa uzur syar'i, dia harus bertobat kepada Allah dan mengganti puasa yang ditinggalkannya. Jadi kalau ada yang bertanya sama kita misalnya, saya telah meninggalkan ibadah puasaku selama 5 tahun, bagaimana cara saya mengqadhanya? Qadha selama 5 tahun, berarti 5 bulan dia harus qadha puasanya semuanya itu. Kalau 10 tahun, qadha selama 10 bulan, dia harus membayar puasanya itu. Karena hadis yang jadi sandaran dia mengatakan puasa tidak bisa diqadha adalah hadis lemah. Adapun fatwa para ulama menyebutkan yang benarnya kalau orang tidak berpuasa tanpa uzur, dia wajib mengqadha puasanya. Baik, terakhir barangkali ya. Baik, tentang hadis berikutnya, awwalu syahr Ramadan rahmah. Ini sering akan antum temukan nanti beberapa malam berikutnya, terutama di ceramah-ceramah ustadz yang tidak mengerti ilmu hadis. Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, awwalu syahr Ramadan rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Antum sering dengar pasti hadis ini. Permulaan Ramadan itu adalah bulan rahmat, yaitu kasih sayang Allah. Pertengahannya adalah maghfirah, ampunan Allah. Dan yang terakhirnya yaitu idkun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Hadis ini hukumnya adalah dhaifun jiddan, bahkan mungkar. Hadis ini lemah sekali, bahkan sampai derajat mungkar. Hadis ini derajatnya mungkar. Tentang hadis ini Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Silsilatul Hadis Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah nomor 1569, ya, beliau menjelaskan ya dengan takhrijnya, beliau rinci siapa perawi-perawinya dan kemudian hukum terhadap hadis tersebut. Artinya hadis ini tidak ada asal usulnya dari Imam Az-Zuhri. Makanya Syekh Albani mengatakan bahwa Salam bin Sulaiman bin Sawar, dia adalah hadisnya itu munkar. Ini perawinya ini yang dikritisi. Perawinya adalah hadisnya munkar. Dan Maslamah tidak dikenal. Jadi ada perawi hadisnya munkar dan Maslamah itu seorang perawi yang tidak dikenal oleh para ulama hadis. Bahkan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau juga mengatakan tentangnya matrukul hadis, yaitu hadisnya ditinggalkan. Maka hadis ini tidaklah benar sama sekali. Jadi kalau ada orang yang ingin memotivasi orang tentang keutamaan Ramadan misalnya, bahwa awal bulan Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya itu ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka, kemudian dia rinci, dia berceramah sejam 2 jam tentang masalah ini, kita kenakan tidak ada faedahmu ceramah tentang itu. Kenapa? Pertama, itu bukan hadis. Yang kedua, bertentangan dengan kenyataan bahwasanya Ramadan itu bukan awalnya saja rahmat. Ramadan itu seluruhnya rahmat. Ramadan itu seluruhnya rahmat. Makanya dalam suatu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, atau dalam riwayat lainnya, idza kana Ramadan futtihat abwabur rahmah. Apabila datang bulan Ramadan,
dibukalah pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqati abwabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan Allah belenggu setan-setan. Ini hadis yang sahih bahwa memang Ramadan itu adalah bulan rahmat seluruhnya. Jangan dibilang awalnya saja yang rahmat. Maka perincian yang seperti ini tidak ada dasarnya. Makanya kita katakan hadis ini munkar. Saya kira cukup ya ikhwan untuk sementara ini dulu. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan seputar hadis ini, silakan. Kalau tidak, kita cukupkan.